dengan mempertimbangkan kebutuhan mereka. Laporan keuangan dengan tujuan khusus seperti prospektus dan perhitungan yang dilakukan untuk tujuan perpajakan tidak termasuk dalam kerangka dasar ini. Kerangka dasar ini berlaku untuk laporan keuangan untuk semua jenis perusahaan komersial, baik sektor publik maupun sektor swasta. Perusahaan pelapor adalah perusahaan yang laporan keuangannya digunakan oleh pemakai yang mengandalkan laporan keuangan tersebut sebagai sumber utama informasi keuangan perusahaan. Lalu ada struktur kerangka konseptual sama dengan struktur teori akuntansi yang didasarkan pada proses penalaran logis yang dapat digambarkan dalam bentuk hierarki yang memiliki beberapa tingkat sebagai berikut. Yang pertama, pada tingkat teori tinggi atau level 1 dalam kerangka konseptual menyatakan ruang lingkup dan tujuan laporan keuangan. Pada tingkat selanjutnya, level 2 mendefinisikan dan mengidentifikasi karakteristik kualitas dari informasi keuangan dalam elemen laporan keuangan. Yang ketiga, pada tingkat operasional yang lebih rendah atau level 3 berkaitan dengan prinsip-prinsip dan peraturan-peraturan tentang pengukuran dan elemen laporan keuangan. Kak Trifonia, apakah sudah ada? Sudah. Ya Kak, ini Kak lanjut ya Kak. 3 slide lagi Kakak. Manfaat kerangka konseptual. Yang pertama itu untuk keperluan manajer dalam mengambil keputusan. Yang kedua, bagian manajemen dan auditor untuk meyakinkan bahwa informasi disajikan sesuai dengan aturan yang ditetapkan. Kerangka konseptual dapat digambarkan dalam 3 tingkat, yaitu yang pertama, first level atau basic objective, second level quality, characteristics, and element of financial statement. Yang ketiga, third level atau sama dengan recognition, ensure, and discourse context. Lanjut, Remides. Ini bisa dilihat gambar yang ketiga tadi. Lanjut ya. First level basic objective. Bang Ken. Ya, selanjutnya objective of financial reporting to provide financial information about the reporting entity that is useful to present and potential equity investor, lender, and other creditor in making decision in their capacity as capital provider. Tujuan tersebut dicapai dengan cara menerbitkan general purpose financial statement. User diasumsikan sebagai memiliki pengetahuan bisnis dan masalah akuntansi yang cukup untuk memahami informasi dalam financial statement. Contoh keputusan ekonomi, keputusan terkait beli, penggunaan instrumen ekuitas dan hutang. Keputusan memberi atau melunasi suatu pinjaman dalam bentuk kredit lain. Lanjut. Second level atau fundamental konsep. Lanjut. Qualitative characteristic of accounting information. Suatu informasi memiliki karakteristik kualitatif, decision, usefulness jika informasi tersebut relevant dan faithful representation. A. Fundamental quality atau relevance. Informasi disebut relevan jika informasi keuangan tersebut mampu membuat perbedaan dalam proses pengambilan keputusan. Financial information mampu membuat perbedaan jika informasi tersebut memiliki predictive value, confirmatory value, atau keduanya. Predictive value. Jika informasi tersebut memiliki nilai sebagai input bagi proses prediktif untuk membentuk ekspektasi user terkait masa depan.
Contoh, jika investor potensial tertarik untuk membeli saham biasa dari PT Indonesia, maka mereka akan menganalisis aset dan klaim atas aset tersebut. Pembayaran dividen dan kinerja pendapatan tahun-tahun sebelumnya untuk memprediksi nilai, waktu, dan tidak kepastian dari arus kas PT Indonesia di masa mendatang. Confirmatory value. Informasi relevan juga membantu para user untuk mengkonfirmasi atau mengkoreksi ekspektasinya. Contoh, ketika PT Indonesia menerbitkan laporan keuangan akhir tahun, maka informasi keuangan tersebut mengkonfirmasi atau merubah ekspektasi masa lalu atau masa kini yang berdasarkan evaluasi sebelumnya. Predictive value dan confirmatory value sangat saling berkaitan. Contoh, informasi tentang ukuran dan struktur aset dan liabilitas PT Indonesia membantu user untuk memperkirakan kemampuannya untuk mengambil keuntungan atau untuk menghindari kerugian. Informasi yang sama membantu untuk mengkonfirmasi atau mengkoreksi prediksi masa lalu terkait kemampuan tersebut. Materiality. Informasi menjadi material ketika disajikan atau salah saji informasi tersebut akan mempengaruhi keputusan user. Masing-masing individu perusahaan menentukan apakah suatu informasi adalah material dengan mempertimbangkan sifat dan ukuran dari item-item tersebut. Singkatnya, informasi tersebut harus membuat perubahan. Jika tidak, maka perusahaan tidak perlu mengungkapkannya. Suatu item menjadi material ketika pengungkapan atau tidak disajikan dalam item tersebut. Akan mempengaruhi atau merubah keputusan dari orang yang reasonable. Lanjut. B. Fundamental quality atau faithful representation. Faithful representation berarti bahwa angka-angka dan deskripsinya sesuai dengan apa yang sebenarnya ada atau terjadi. Contoh, ketika PT Indonesia melaporkan penjualan 60.510 miliar ketika penjualan sebesar 40.510 miliar, maka laporan keuangan PT Indonesia tidak jujur dalam menyajikan nilai penjualan sebenarnya. Agar faithful representation, informasi harus lengkap, netral, dan bebas dari kesalahan material. 1. Completeness. Completeness berarti bahwa seluruh informasi yang diperlukan untuk faithful representation disajikan. Contoh, ketika PT Indonesia gagal menyediakan informasi yang dibutuhkan untuk menilai value allowance dari receivable. Informasi tersebut tidak lengkap dan maka tidak faithful representasi. Balik ke Trimides. Baik, selanjutnya dibacakan oleh Bang Elvin. Bang Elvin. Iya. Iya, Mides. Yang kedua, neutrality. Neutrality berarti bahwa perusahaan tidak memilih informasi tertentu yang hanya menguntungkan pihak tertentu, tetapi tidak menguntungkan bagi yang lain. Contoh, dalam notes of to financial statement, perusahaan rokok seharusnya tidak menyembunyikan informasi terkait beberapa tuntutan hukum yang dihadapi karena masalah kesehatan, meskipun pengungkapan tersebut dapat merusak perusahaan. Yang ketiga, free from error. Item informasi yang bebas dari error akan lebih akurat, yaitu faithful, dalam bahasa Inggris faithful representation. Contoh, jika PT Indonesia salah saji kerugian atas pinjaman laporan keuangannya, akan misleading dan tidak faithful representation. Contoh, manajemen hanya mengestimasi nilai uncollectible account untuk menentukan bad debt expense. Yang keempat, enhancing qualities. Membedakan antara more useful
information dari less useful informasi. Enhancing qualitative karakteristik merupakan pelengkap dari fundamental kualitatif karakteristik. Ini membedakan antara more useful informasi dari less useful informasi. Enhancing karakteristik, comparability, verifiability, timelines, and understandability. Yang kelima, comparability. Agar dapat dibandingkan, maka informasi perlu diukur dan laporan dengan cara yang similar oleh perusahaan-perusahaan berbeda dalam industri yang sama. Contoh, agar dapat dibandingkan informasi aset PT Indonesia dan PT Singapura, maka informasi tersebut perlu diukur dan dilaporkan dengan perlakuan akuntansi yang similar. Tipe lainnya dari comparability adalah konsistensi, di mana perusahaan menerapkan perlakuan akuntansi yang sama untuk kejadian yang similar dari periode ke periodenya. Contoh, ketika perusahaan menggunakan metode FIFO untuk menilai inventorinya, maka perlakuan tersebut seharusnya diterapkan seterusnya dari periode ke periode, kecuali terjadinya perubahan yang justified. Yang keenam, variability. Variability terjadi pihak independen yang mengukur dengan menggunakan metode yang sama akan mendapatkan hasil yang sama. Variability terjadi dalam situasi dua auditor independen yang berbeda menghitung persediaan PT Indonesia dan mendapatkan hasil yang sama terkait perhitungan fisik persediaan. Verifikasi nilai dari suatu aset dapat terjadi dengan menghitung persediaan, disebut sebagai direct verification. Dua auditor independen yang berbeda menghitung nilai persediaan PT Indonesia pada akhir tahun dengan menggunakan metode FIFO. Verifikasi dapat terjadi dengan menguji input kuantitas dan biaya dan menghitung ulang output nilai persediaan akhir dengan menggunakan konvensi dan atau metodologi akuntansi yang sama, disebut sebagai indirect verification. Yang ketujuh, timelines. Timelines berarti menyediakan informasi kepada decision makers sebelum informasi tersebut kehilangan kapasitasnya untuk mempengaruhi keputusan. Contoh, jika PT Indonesia menunggu untuk melaporkan hasil interimnya setelah 9 bulan dari akhir periode, informasi tersebut akan kurang bernilai bagi tujuan decision making. Yang ke-8, understandability. Decision makers bervariasi keputusan yang mereka buat. Bagaimana mereka membuat keputusan, informasi yang telah mereka miliki, atau informasi yang dapat mereka peroleh dari sumber lainnya. Kemampuan mereka untuk memproses informasi tersebut agar informasi menjadi berguna. Perlu ada hubungan link antar user dan keputusan yang mereka buat. Hubungan ini understandability merupakan kualitas dari informasi yang membuat informed user melihat signifikansi
informasi tersebut. Understandability meningkat ketika informasi diklarifikasikan, dikarakteristikan, disajikan secara jelas dan padat. Selanjutnya dilanjutkan oleh Ayub. Third level recognition, measurement, and disclosure concept. Next, Midas. Konsep ini menjelaskan bagaimana perusahaan seharusnya mengakui, mengukur, dan melaporkan elemen dan kejadian keuangan. Dan third level yang pertama itu asumsi dasar. Pertama, economic entry. Economic entity. Aktivitas perusahaan terpisah dari dan berbeda dengan aktivitas pemilik dan unit usaha lainnya. Maka PT Indonesia mencatat aktivitas keuangannya terpisah dari para pemilik dan manajernya, serta unit usaha lainnya. Yang kedua, going concern. Perusahaan diasumsikan beroperasi cukup lama untuk memenuhi tujuan dan komitmennya. Asumsi ini memiliki implikasi. Dengan pendekatan likuidasi, perusahaan seharusnya mencatat nilai asetnya pada net realizable value atau sales priceless cost of disposal dan bukan pada acquisition cost. Jika perusahaan mengadopsi pendekatan likuiditas, klasifikasi current atau non-current aset dan liabilities menjadi kehilangan maknanya. Justru penyajian aset dan liabilities berdasarkan prioritas likuidasinya akan menjadi lebih masuk akal. Kebijakan depresiasi dan amortisasi dapat diterapkan dan layak hanya jika kita mengasumsikan beberapa sifat permanen pada perusahaan. Next, Midas. Yang kedua, monetary unit. Asumsi monetary unit berarti bahwa uang merupakan denominator umum dari aktivitas ekonomi dan memberikan basis untuk pengukuran dan analisis akuntansi. Maka itu monetary unit merupakan alat yang paling efektif untuk mengekspresikan kepada pihak yang berkepentingan terhadap modal pertukaran barang dan jasa. Akuntansi mengabaikan perubahan tingkat harga atau inflation dan deflation dan mengasumsikan bahwa ukuran unit rupiah tetap stabil. Yang ketiga, periodicity. Perusahaan dapat membagi aktivitas ekonomi ke dalam beberapa periode. User perlu mengetahui kinerja dan status ekonomi perusahaan secara reguler dan tepat waktu, sehingga user dapat mengevaluasi dan membandingkan antar perusahaan dan mengambil tindakan yang tepat. Oleh karena itu, perusahaan harus melaporkan informasi secara periodik. Pertimbangan periodisitas melibatkan trade-off antara relevance dan faithful reception. Semakin pendek periode pelaporan, maka semakin kurang verified informasi atau faithful representation. Namun semakin real-time informasi yang disajikan atau relevant dengan teknologi informasi saat ini, maka masalah trade-off dapat diminimalkan. Next. Third level yang kedua yaitu prinsipal. Yang pertama itu measurement. Cost atau biaya dipertimbangkan sebagai nilai yang faithful representation atas jumlah yang dibayar untuk item tertentu. Fair value merupakan nilai untuk suatu aset dapat dipertukarkan, liabilitas dapat diselesaikan, atau instrumen likuiditas dapat dipertukarkan antara pihak yang memiliki pengetahuan dalam suatu transaksi yang sukarela, atau the amount for which an asset could be exchanged, a liability settled or an equity instrument created could be exchanged
between knowledge willing party in an arm's length transaction. LASB memperkenalkan perusahaan untuk menggunakan fair value sebagai basis untuk pengukuran financial asset dan financial liability. Dan yang kedua yaitu revenue recognition. Revenue diakui ketika terdapat probable bahwa manfaat ekonomi masa depan akan mengalir ke perusahaan, dan nilai revenue dimungkinkan untuk diukur secara reliable. Next, Medes. The expense recognition. Arus keluar atau penggunaan aset atau timbulnya liabilities atau kombinasi dari keduanya selama suatu periode sebagai konsekuensi dari penyerahan atau produksi goods dan service. Full disclosure. Menyajikan informasi yang cukup penting untuk mempengaruhi pertimbangan dan keputusan dari informed user. Full disclosure disediakan melalui financial statement, notes to the financial statement, supplementary information. Next, minus. Dan third level yang terakhir itu consideration. Yang pertama, cost, biaya untuk menyajikan informasi harus seimbang dengan manfaat yang diperoleh dari pemanfaatan informasi tersebut. Contohnya, biaya penyajian termasuk biaya pengumpulan dan pemrosesan, penyebarluasan, audit, potensial, litigation, pengungkapan ke pihak kompetitor, dan analisis dan interpretasi. Manfaat yang diperoleh yaitu kontrol manajemen yang lebih baik dan akses ke sumber modal yang menawarkan biaya modal yang rendah. Yang kedua, industri praktis. Sifat khusus dari beberapa industri dan bisnis kadang-kadang memerlukan perlakuan khusus dan perlu menyimpang dari teori dasar. Contohnya seperti perusahaan public utility melaporkan non-current asset di urutan atas dalam financial position report untuk meng-highlight sifat industri yang capital intensif. Perusahaan agrikultural sering melaporkan panen atau crop-nya pada fair value karena akan terlalu mahal untuk mengukur biaya yang akurat terkait individual crops. Next. Selanjutnya akan dibacakan oleh Bang Semi. Kerangka konseptual memiliki manfaat yang sangat besar bagi pemakainya. Manfaat dari kerangka konseptual antara lain adalah untuk membangun dan menghubungkan badan pembuat konsep dengan tujuannya, menyediakan kerangka kerja untuk memecahkan masalah-masalah praktis baru yang muncul atau masalah yang standarnya, meningkatkan pemahaman dan keyakinan pemakai laporan keuangan tentang pelaporan keuangan, dan menaikkan daya banding laporan keuangan antar perusahaan. Next. Laporan keuangan. Next. Laporan keuangan merupakan informasi keuangan yang disusun dan disajikan sekurang-kurangnya setahun sekali untuk memenuhi kebutuhan sejumlah besar pemakai. Laporan keuangan juga digunakan sebagai sumber utama informasi keuangan, dan arena ini itu laporan keuangan tersebut seharusnya disusun dan disajikan dengan pertimbangan kebutuhan para pemakai. Laporan keuangan merupakan salah satu proses dari pelaporan keuangan, di mana laporan keuangan yang lengkap biasanya meliputi neraca, laporan laba rugi, laporan perubahan posisi keuangan, yang dapat disajikan dalam berbagai cara, misalnya sebagai laporan arus kas atau laporan arus dana. Catatan dan laporan lain
lain serta materi penjelasan yang merupakan bagian integral dari laporan keuangan perusahaan. Pelaporan adalah perusahaan yang laporan keuangannya digunakan oleh pemakai yang mengandalkan laporan keuangan tersebut sebagai sumber utama informasi keuangan perusahaan. Next. Tujuan laporan keuangan. Tujuan dari laporan keuangan yakni menyediakan informasi yang berhubungan dengan posisi keuangan, kinerja, serta perubahan posisi keuangan suatu perusahaan yang dapat bermanfaat bagi pengguna laporan tersebut sebagai pengambilan keputusan di masa yang akan datang. Laporan keuangan juga memperlihatkan bagaimana pertanggungjawaban manajemen atas dasar daya yang telah dipercayakan kepada mereka sehingga mereka dapat membuat keputusan ekonomi. Next. Pemakai dan kebutuhan informasi laporan keuangan digunakan oleh pemakai yang berbeda-beda yang disebut dengan stakeholder, meliputi investor, karyawan, pemberi pinjaman, pemasok, dan kreditor usaha, pelanggan, pemerintah serta lembaga-lembaganya, dan masyarakat. Beberapa kepentingannya meliputi investor. Informasi keuangan digunakan untuk membantu mereka menentukan apakah harus membeli, menahan, atau menjual investasi tersebut. Perusahaan juga tertarik pada informasi yang memungkinkan mereka untuk menilai kemampuan perusahaan untuk membayar dividen. B. Karyawan. Informasi keuangan digunakan untuk melihat stabilitas dan probabilitas perusahaan serta untuk menilai kemampuan perusahaan dalam memberikan balas jasa. Balas jasa, manfaat pensiun, dan kesempatan kerja. Next. C. Memberi pinjaman. Tertarik pada informasi keuangan yang memungkinkan mereka untuk memutuskan apakah pinjaman serta bunganya dapat dibayar saat jatuh tempo. D. Pemasok dan kreditor lainnya. Tertarik pada informasi keuangan yang memungkinkan mereka untuk memutuskan apakah jumlah yang terutang akan dibayar saat jatuh tempo. Kreditor usaha berkepentingan pada perusahaan dalam tenggang waktu yang lebih pendek daripada pemberi pinjaman, kecuali kalau sebagai pelanggan utama mereka tergantung pada kelangsungan hidup perusahaan. E. Pelanggan berkepentingan dengan informasi mengenai kelangsungan hidup perusahaan, terutama apabila mereka terlibat dalam perjanjian jangka panjang dengan atau tergantung pada perusahaan. Eutenia. Selanjutnya pemerintah, yaitu berkepentingan dengan alokasi sumber daya dan karena itu berkepentingan dengan aktivitas perusahaan dan untuk mengatur aktivitas perusahaan, menetapkan kebijakan pajak dan sebagai dasar untuk menyusun statistik pendapatan tradisional dan statistik lainnya. Bagian selanjutnya, masyarakat. Laporan keuangan dapat membantu masyarakat dengan menyediakan informasi kecenderungan atau tren dan perkembangan terakhir kemakmuran perusahaan serta rangkaian aktivitasnya. Lanjut. Karakteristik kualitatif laporan keuangan. Karakteristik kualitatif merupakan ciri khas yang membuat informasi dalam laporan keuangan berguna bagi pemakai. Terdapat 4 karakteristik kualitatif pokok, yaitu dapat dipahami, relevan, keandalan, dan dapat diperbandingkan. Yang pertama, dapat dipahami. Kualitas penting informasi yang ditampung dalam laporan keuangan adalah kemudahannya untuk segera dapat dipahami oleh pemakai. Untuk maksud ini, pemakai diasumsikan memiliki
pengetahuan yang memadai tentang aktivitas ekonomi dan bisnis, akuntansi, serta kemauan untuk mempelajari informasi dengan ketekunan yang wajar. Namun demikian, informasi kompleks yang seharusnya dimaksudkan dalam laporan keuangan tidak dapat dikeluarkan hanya atas dasar pertimbangan bahwa informasi tersebut terlalu sulit untuk dapat dipahami oleh pemakai tertentu. Lanjut. Yang kedua, relevan. Agar dapat bermanfaat, informasi harus relevan untuk memenuhi kebutuhan pemakai dalam proses pengambilan keputusan. Informasi memiliki kualitas relevan jika dapat mempengaruhi keputusan ekonomi pemakai dengan membantu mereka mengevaluasi peristiwa masa lalu, masa kini atau masa depan, serta menegaskan atau mengoreksi hasil evaluasi mereka di masa lalu. Relevan berarti yang harus berguna untuk pemahaman atau prediktif dan penegasan atau konfirmatory atas transaksi yang berkaitan satu sama lain. Yang ketiga, keandalan, yaitu andal diartikan sebagai bebas dari pengertian yang masyarakat, kesalahan material, dan yang dapat diandalkan pemakainya sebagai penyajian yang tulus atau jujur, atau faithful representation dari yang seharusnya disajikan atau yang secara wajar diharapkan dapat disajikan. Agar dapat diandalkan, maka informasi dapat memiliki hal sebagai berikut. Yang pertama, penyajian jujur, yaitu menggambarkan dengan jujur transaksi serta peristiwa lainnya yang seharusnya disajikan atau yang secara wajar dapat diharapkan untuk disajikan. Penggambaran tersebut harus memenuhi kriteria pengakuan walaupun terkadang mengalami kesulitan yang melekat untuk mengidentifikasikan transaksi, baik disebabkan oleh kesulitan yang melekat pada transaksi atau oleh penerapan ukuran dan teknik penyajian yang sesuai dengan makna transaksi untuk peristiwa tersebut. Lanjut. Bagian B, substansi mengungguli bentuk, yaitu dicatat dan disajikan sesuai dengan substansi dan realitas ekonomi yang sesuai dengan prinsip dan bukan hanya untuk hukumnya. Yang C, yaitu netral, harus diarahkan untuk kebutuhan umum pemakai dan bukan pihak tertentu saja. Yang D, didasarkan atas pertimbangan yang sehat, yaitu ada kalanya di dalam menyusun sebuah laporan keuangan akan menghadapi ketidakpastian, peristiwa, dan keadaan tertentu. Oleh karena itu, perlu pertimbangan yang mengandung unsur kehati-hatian pada saat melakukan perkiraan atau ketidakpastian tersebut. Yang E, materialistik, yaitu informasi dipandang material apabila kelalaian untuk mencantumkan atau kesalahan dalam mencatat informasi tersebut dapat mempengaruhi keputusan ekonomi pemakai yang ambil atas dasar laporan keuangan. Materialistis tergantung pada besarnya pos atau kesalahan yang dinilai sesuai dengan situasi khusus dari kelalaian dan mencantumkan atau omission atau kesalahan dalam mencatat atau misstatement. Oleh karenanya, materialitas lebih merupakan suatu ambang batas atau titik pemisah daripada suatu karakteristik kualitatif pokok yang harus dimiliki agar informasi dipandang berguna. Lanjut.
Devanti, Ya, selanjutnya yang keempat dapat dibandingkan. Pemakai harus dapat membandingkan laporan keuangan antar periode untuk mengidentifikasi kecenderungan tren, posisi, dan kinerja keuangan. Agar dapat dibandingkan, informasi tentang kebijakan akuntansi yang digunakan dalam penyusunan laporan keuangan dan perubahan kebijakan serta pengaruh perubahan tersebut juga harus diungkapkan termasuk ketaatan atas standar akuntansi yang berlaku. Bila pemakai akan membandingkan posisi keuangan, kinerja, serta perubahan posisi keuangan antar periode, maka entitas perlu menyajikan informasi periode sebelumnya dalam laporan keuangan. Asumsi dasar akuntansi. Ada 4 asumsi dasar yang mendasari struktur akuntansi, yaitu yang pertama kesatuan usaha, yang kedua kontinuitas usaha, yang ketiga penggunaan unit moneter, yang keempat tepat waktu. Next. Asumsi dasar akuntansi yang pertama kesatuan usaha khusus atau separate entity, economy entity. Konsep ini memandang perusahaan sebagai suatu unit usaha yang berdiri sendiri, terpisah dari pemiliknya. Atau dengan kata lain, perusahaan dianggap sebagai unit akuntansi yang terpisah dari pemiliknya atau dari kesatuan usaha yang lain. Untuk tujuan akuntansi, perusahaan dipisahkan dari pemegang saham atau pemilik dengan anggapan seperti ini, maka transaksi perusahaan dipisahkan dari transaksi pemilik, dan oleh karenanya maka semua pencatatan dan laporan dibuat untuk perusahaan tadi. Asumsi dasar akuntansi yang kedua yaitu kontinuitas usaha atau going concern atau continuity. Asumsi dasar akuntansi yang kedua adalah kontinuitas usaha. Konsep ini menganggap bahwa suatu perusahaan akan hidup terus, dalam arti diharapkan tidak akan terjadi likuidasi di masa yang akan datang. Penekanan dari konsep ini adalah terhadap anggapan bahwa akan ada tersedia cukup waktu bagi suatu perusahaan untuk menyelesaikan usaha, kontrak-kontrak, dan perjanjian-perjanjian. Oleh karena itu dibuat berbagai metode penilaian dan pengalokasian dalam akuntansi yang didasarkan pada konsep ini. Sebagai contoh adalah prosedur amortisasi dan depresiasi. Jadi, bila tidak terdapat bukti yang cukup jelas bahwa suatu perusahaan itu akan berhenti usahanya, maka kesatuan usaha itu harus dipandang akan hidup terus. Tapi, bila terdapat bukti yang jelas bahwa suatu perusahaan umumnya terbatas, misalnya dalam hal joint venture, maka anggapan kontinuitas usaha ini tidak lagi digunakan. Next. Asumsi dasar akuntansi yang ketiga yaitu penggunaan unit moneter dalam pencatatan. Asumsi dasar akuntansi yang ketiga adalah menggunakan unit moneter dalam pencatatan akuntansi. Beberapa transaksi yang terjadi dalam suatu perusahaan dapat dicatat dengan menggunakan ukuran unit fisik atau waktu. Tapi, karena tidak semua transaksi itu bisa menggunakan ukuran unit fisik yang sama, sehingga akan menimbulkan kesulitan-kesulitan di dalam pencatatan dan penyusunan laporan keuangan. Untuk mengatasi masalah ini, maka semua transaksi yang terjadi akan dinyatakan di dalam catatan dalam bentuk unit moneter pada saat terjadinya transaksi itu. Unit moneter yang digunakan adalah mata uang dari negara di mana perusahaan itu berdiri. Perencanaan transaksi dengan menggunakan ukuran mata uang pada saat terjadinya suatu transaksi disebut pencatatan yang didasarkan pada biaya historis. Asumsi dasar akuntansi ini digunakan dengan suatu anggapan bahwa daya beli unit moneter yang dipakai adalah stabil dari perubahan-perubahan daya beli yang terjadi tidak akan mengakibatkan penyesuaian-penyesuaian. Namun, jika terjadi perubahan daya beli yang besar, terutama dalam keadaan inflasi, maka laporan-laporan keuangan yang disusun dengan dasar biaya historis akan memberikan gambaran yang tidak sesuai dengan keadaan, dan dengan demikian kegunaannya akan berkurang. Next.
Kemudian asumsi dasar akuntansi yang keempat, yaitu tepat waktu atau time period atau periodicity. Kegiatan perusahaan berjalan terus dari periode yang satu ke periode yang lain, dengan volume dan laba yang berbeda. Masalah yang timbul adalah pengakuan dan pengalokasian ke dalam periode-periode tertentu di mana dibuat laporan-laporan keuangan. Laporan-laporan keuangan ini harus dibuat tepat pada waktunya, agar berguna bagi manajemen, pemilik, dan kreditur. Oleh karena itu, harus dilakukan alokasi ke periode-periode untuk transaksi-transaksi yang mempengaruhi beberapa periode. Alokasi ini dilakukan dengan taksiran-taksiran selisih antara jumlah yang ditaksir dengan sesungguhnya terjadi jika tidak cukup berarti, akan diserap oleh periode berikutnya. Tapi, jika selisih itu jumlahnya cukup berarti sehingga akan menyesatkan laporan keuangan periode berikutnya, maka akan dilakukan penyesuaian terhadap laporan keuangan. Untuk menyusun laporan keuangan, kita harus mengetahui dan memahami asumsi, prinsip akuntansi yang berlaku. Next. Apa tujuannya kita harus menguasai asumsi dan prinsip akuntansi dasar? Tujuan utamanya adalah agar laporan keuangan yang kita susun akurat dan benar-benar mencerminkan kondisi entitas atau perusahaan, sehingga laporan keuangan itu bisa dijadikan pertimbangan pihak manajemen dalam mengambil keputusan strategis terkait masa depan perusahaan. Selanjutnya, unsur laporan pertama ada aktiva atau aset. Aktiva adalah sumber daya ekonomi yang dikuasai oleh perusahaan yang dikendalikan oleh entitas yang diharapkan akan menghasilkan manfaat ekonomi di masa mendatang bagi entitas. Contoh aktiva atau aset meliputi kas, piutang, persediaan, mesin, peralatan, dan lain sebagainya. Kemudian yang kedua, kewajiban atau liabilities. Kewajiban adalah suatu tugas dan tanggung jawab untuk bertindak. Kewajiban saat ini, entitas yang diharapkan akan menghasilkan arus kas keluar manfaat ekonomi dari entitas. Contoh kewajiban seperti pinjam bank, utang usaha, dan kewajiban lain. Next. Kaimah. Yang ketiga ada ekuitas. Ekuitas adalah kepentingan residu dalam aset entitas setelah dikurangi kewajiban entitas dan mempresentasikan klaim residu pemegang saham atas aset entitas. Ada dua subbagian utama di bagian ekuitas, yaitu modal saham dan laba ditahan. Keempat, ada modal saham. Modal saham adalah jumlah yang diinvestasikan oleh para pemegang saham dalam entitas. Sedangkan laba ditahan adalah jumlah yang dihasilkan oleh aktivitas menghasilkan laba dan disimpan untuk digunakan dalam bisnis. Yang kelima ada laba atau income. Laba adalah kenaikan menata ekonomis selama suatu periode akuntansi yang menghasilkan peningkatan ekuitas. Selain menyangkut transaksi dengan pemegang saham, IFRS framework memisahkan laba menjadi pendapatan revenue dan keuntungan gains. Pendapatan berasal dari aktivitas bisnis yang biasa seperti pendapatan penjualan. Sementara keuntungan mungkin bukan berasal dari aktivitas bisnis yang biasa seperti keuntungan atas pelepasan perusahaan anak. Yang keenam ada beban. Expense adalah penurunan manfaat ekonomi selama suatu periode akuntansi yang diakibatkan oleh perusahaan ekuitas. Selain yang menyangkut transaksi. Metode analisis laporan keuangan. 1. Metode komparatif. Metode komparatif atau metode perbandingan adalah metode next saja. Metode komparatif atau metode perbandingan adalah metode analisis dengan membandingkan laporan keuangan tahun ini dengan laporan di tahun sebelumnya. Dalam metode ini, kamu akan membandingkan angka-angka di beberapa laporan. Dengan begitu, kamu bisa membandingkan laporan keuangan yang relevan dengan angka yang signifikan. Metode ini disebut juga dengan metode rasio. Yang kedua ada metode analisis.
Metode ini juga merupakan metode membandingkan, hanya saja yang dibandingkan adalah membandingkan laporan keuangan beberapa tahun lalu dan membuat perkiraan tren atau grafiknya. Hal yang dibutuhkan dalam metode ini adalah pengetahuan statistik. Selanjutnya. Yang ketiga ada metode Common Size Financial Statement. Pada metode analisis ini, laporan keuangan dijadikan model presentasi. Presentasi tersebut dibuat dari data yang dianggap penting, secara neraca atau laba dan rugi. Yang keempat ada metode Index Time Series. Cara menghitung atau menganalisis laporan keuangan ini adalah dengan menggunakan laporan keuangan yang dijadikan indeks. Indeks tersebut dijadikan sebagai acuan tahun dasar dan tahun dasar tersebut diberi indeks 100. Next. Ya, sekian presentasi dari kelompok kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Untuk kelompok yang sudah mempresentasikan untuk chapter 2 ya dari materi akuntansi keuangan dan praktikum dengan sangat baik dan sangat lengkap. Berikutnya kita masuk ke presentasi kelompok sesi yang kedua. Silakan, siapa yang akan men-share? Neta atau siapa yang akan share? Udah muncul belum, Bu? Belum. Belum ya? Udah belum, Bu? Yang lain, mahasiswa yang lain tetap ini ya, tetap menyimak ya. Jadi kalau misalnya ada temannya presentasi, tetap fokus menyimak. Ini sebagai refreshing materi pelajaran yang dari awal sampai dengan akhir supaya nanti UTS-nya bisa tetap fresh dan lebih baik nilainya ya. Yang lain tetap menyimak, fokus dan konsentrasi. Jadi anggaplah ini dengan kalian melihat presentasi ini berarti kalian belajar kembali, mengulang kembali dari pelajaran atau materi di awal perkuliahan ya. Ya, baik silakan Neta dan tim. Sudah ya, Bu? Udah muncul kan ya, Bu? Belum, di tempat saya ini malah ada gambar tim kita ini. Ini sudah, teman-teman? Sudah. Ya, di ini ya, di slideshow ya. Oh, slideshow. Tunggu ya, Bu. Iya, Bima bisa jelaskan slide pertama. Baik, selamat sore semuanya. Perkenalkan kami dari kelompok 4. Yang pertama itu ada Agdito Syahaan, Bima Kudi, Nastriati Lado, Neta Gratia, Patricius Da Costa, Ricardo Abesi, Serapin Benedikta, Wahyu Daniel. Kami akan membahas chapter 4 tentang income statement and related information. Income statement. Laporan laba rugi merupakan laporan yang mengukur keberhasilan atas operasional perusahaan pada periode tertentu. Laporan laba rugi membantu para investor dan kreditur untuk memprediksi jumlah, waktu, dan ketidakpastian arus kas masa depan. Lanjut.
Kegunaan laporan laba rugi. Yang pertama, mengevaluasi kinerja masa lalu perusahaan. Yang kedua, memberikan dasar untuk memprediksikan kinerja masa depan. Yang ketiga, membantu menilai risiko atau ketidakpastian pencapaian arus kas masa depan. Selanjutnya, keterbatasan laporan laba rugi. Yang pertama, ada pos-pos yang tidak dapat diukur secara akurat, tidak dilaporkan dalam laporan laba rugi. Yang kedua, angka-angka laba dipengaruhi oleh metode akuntansi. Yang ketiga, pengukuran laba yang melibatkan pertimbangan. Selanjutnya, kualitas laba. Salah satu karakteristik penting dalam suatu perusahaan. Berikut adalah contoh format income statement. Selanjutnya, lanjut. Laporan laba rugi. Yang pertama, pendapatan. Aliran masuk aktiva atau peningkatan lainnya dalam aktiva. Aktiva entitas atau pelunasan kewajiban yang ditimbulkan oleh pengiriman atau produksi barang, penyediaan jasa yang merupakan bagian dari operasi utama perusahaan. Yang kedua, beban. Aliran keluar aktiva atau penurunan lainnya dalam aktiva sebuah entitas atau penambahan kewajibannya yang ditimbulkan oleh pengiriman dan produksi barang. Selanjutnya, keuntungan. Kenaikan ekuitas perusahaan dari transaksi sampingan atau insidentil kecuali pendapatan dan investasi pemilik. Selanjutnya, kerugian. Penurunan ekuitas perusahaan dari transaksi sampingan atau insidentil kecuali beban dan distribusi kepada pemilik. Laporan laba rugi bentuk langsung. Dalam laporan laba rugi bentuk langsung, hanya ada dua pengelompokan, yaitu pendapatan atau beban. Pendapatan dikurangkan dengan beban untuk menghitung laba bersih atau rugi bersih. Laporan laba rugi bertahap. Bentuk laporan laba rugi yang mengelompokkan akun pendapatan dan biaya menjadi sebuah runtutan akun. Laporan pos-pos tidak biasa. Operasi yang dihentikan. Yang pertama, operasi dihentikan apabila terjadi pengeliminasian hasil operasi dan arus kas komponen dari operasi yang sedang berjalan pada perusahaan dan tidak ada lagi aktivitas yang dilakukan serta transaksi pelepasan. Yang kedua itu pos-pos laporan biasa, pos-pos luar biasa. Pos-pos luar biasa didefinisikan sebagai pos-pos material yang jarang muncul secara signifikan, berbeda dengan aktivitas bisnis utama perusahaan. Yang ketiga, keuntungan dan kerugian yang tidak biasa. Pos-pos laporan keuangan yang jumlah materialnya tidak biasa atau jarang terjadi. Yang keempat itu perubahan prinsip akuntansi. Ini bisa kita lihat sendiri nih, ini kriteria dari perubahan prinsip akuntansi. Slide berikutnya. Slide breaknya. Halo, slide berikutnya. Itu tadi sudah. Ini laporan pos-pos tidak biasa. Perubahan estimasi, kriteria dan perubahan estimasi yaitu koreksi dan penyesuaian yang berulang serta normal
Contohnya adalah perubahan kemampuan realisasi piutang dan persediaan. Dan berikutnya itu koreksi kesalahan. Kriteria dari koreksi kesalahan yaitu kesalahan salah menggunakan fakta-fakta. Contohnya adalah kesalahan dalam pelaporan pendapatan. Berikutnya akan dijelaskan teman saya, silakan. Selanjutnya, saya akan membahas tentang alokasi pajak intra-period. Itu adalah alokasi dalam suatu periode. Alokasi ini mengaitkan beban pajak penghasilan dari periode fiskal dengan pos-pos khusus yang meningkatkan jumlah provisi pajak. Selanjutnya ada keuntungan luar biasa. Keuntungan luar biasa itu didapatkan dari misalkan ada properti yang dijual properti akan menghasilkan keuntungan yang luar biasa. Bisa dilihat selanjutnya. Contohnya seperti ini soalnya. Kita asumsikan bahwa Schindler Company memiliki laba sebelum pajak, penghasilan, dan pos luar biasa sebesar $250.000. serta keuntungan dari pengaprian properti sebesar $100.000. Jika tarif pajak penghasilan sebesar 30%, maka informasi berikut disajikan dalam laporan laba rugi. Laba sebelum pajak penghasilan dan pos luar biasa sebesar $250.000, pajak penghasilan sebesar $75.000, itu didapat dari tarif pajak yang sebesar 30%. Lalu nanti didapat hasil laba sebelum pos luar biasa sebesar $175.000. Lalu selanjutnya keuntungan luar biasa pengaplikan properti sebesar $100.000. Lalu dikurangi pajak penghasilan yang berlaku sebesar $30.000, itu $70.000. Lalu kita dapatkan laba bersihnya hasilnya $245.000 didapat dari $175.000 ditambah $70.000. Selanjutnya ada laba per saham. Laba per saham yaitu perhitungan laba per saham adalah laba-laba bersih dikurangi dengan dividen saham preferen atau laba yang tersedia bagi pemegang saham biasa dibagi dengan rata-rata tertimbang. Selanjutnya ada kerugian luar biasa. Contohnya itu misalkan seperti kayak bencana alam. Nah, bisa dilihat di slide selanjutnya soalnya. Contoh soalnya itu asumsikan bahwa Schindler Company memiliki laba sebelum pajak penghasilan dan pos luar biasa sebesar $250.000 serta kerugian luar biasa akibat bencana sebesar $100.000. Bencananya itu bisa berupa misalkan terjadi gempa bumi gitu kan, atau bencana yang lainnya dengan asumsikan tarif pajak sebesar 30%. Dalam kasus ini kerugian menimbulkan pajak yang positif sebesar $30.000 dan dengan demikian dikurangkan dari kerugian awal sebesar $100.000. Pembahasannya di bawahnya. Laba sebelum pajak penghasilan dan pos luar biasa sebesar $250.000, pajak penghasilan $75.000 kita kurangkan, dapatlah hasil laba sebelum pos luar biasa sebesar $175.000. Selanjutnya, pos luar biasa kerugian akibat bencana alam yaitu sebesar $100.000 dikurangkan dengan pajak penghasilan yang berlaku sebesar $30.000. Hasilnya $70.000. Laba bersihnya didapatkan $105.000. Selanjutnya akan dibahas teman saya. Laporan laba ditahan. Laba bersih akan menaikkan laba ditahan dan rugi bersih akan menurunkan laba ditahan. Sementara itu, baik dividen tunai maupun dividen saham akan menurunkan laba ditahan. Selanjutnya, laba komprehensif. Perusahaan biasanya memasukkan semua pendapatan, beban, serta keuntungan dan kerugian
dalam laba yang diakui selama periode berjalan. Pembatasan laba ditahan. Perusahaan seringkali membatasi laba ditahan sesuai dengan persyaratan karaktertual kebijaksanaan dewan direksi atau kebutuhan saat ini. Yang keempat, laporan ekuitas pemegang saham. Pendekatan yang ketiga adalah melaporkan pos-pos laba kompresif lainnya dalam laporan ekuitas pemegang saham. Laporan ini melaporkan perubahan dalam setiap akun ekuitas pemegang saham. Lanjut. Hana Company adalah perusahaan yang bergerak dalam bidang rental mobil. Gambar di samping adalah neraca saldo setelah penyesuaian tanggal 31 Desember 2015. Sedangkannya A. Notes payable yang terbit tanggal 28 Oktober 2015 akan jatuh tempo pada tanggal 28 April 2016 adalah sebesar 20% dari jumlah yang tertera. B. Bunga yang belum dibayarkan perusahaan adalah sebesar 1/6 dari total beban bunga tahun 2015. Keterangan diminta menyusun income statement, retained earning, dan klasifikasi statement of financial position. Dan di sebelah ini adalah contoh income statement atau laporan laba rugi. Dan ini retained earnings, pendapatan tetap. Dan ini classified statement of financial position atau klasifikasi klasifikasi laporan keuangan. Ya, terima kasih. Kelompok 4 sudah, Bu. Halo, Bu. Suaranya nggak ada, Bu. Ya, terima kasih untuk kelompok yang sudah mempresentasikan. Jadi hari ini sudah 2 kelompok ya yang sudah menyampaikan materi. Sekarang kita masuk ke sesi pertanyaan atau boleh juga sharing. Silakan, ada 3 mahasiswa, ada yang mau bertanya mengenai materi yang disampaikan oleh kelompok yang presentasi pada hari ini. Saya, Bu. Ya, Aron. Silakan Aron. Ke kelompok mana? Kelompok yang pertama atau kedua? Pertama, Bu. Oke, kelompok pertama dicatat ya. Bentar, Bu. Ya. Terima kasih kelompok. Terima kasih kepada Ibu juga telah memberikan kesempatan kepada saya di sore hari ini. Saya ingin bertanya mengenai yang tadi kelompok katakan mengenai third level constraint kan. Di situ kan ada cost kan. Di situ mengatakan bahwa biaya untuk menyajikan informasi harus seimbang dengan manfaat yang dari pemanfaatan informasi tersebut. Di situ kan sudah tersedia contohnya. Tapi yang ingin saya tanyakan, apabila di dalam cost itu informasi tidak seimbang dengan manfaat yang diperoleh dari pemanfaatan informasi tersebut, apa yang... Terima kasih, Ibu. Iya. Baik, terima kasih Aaron. Ya, Bu. Kelompok yang pertama sudah menangkap kira-kira ya apa yang ditanyakan oleh Aaron. Kelompok pertama. Kelompok pertama, ini ada Ayub, Devanti, Emma, Elvin, Ken, Semi,
Trifornia, Trimides, dan Eutenia. Ya, silakan dicatat atau didiskusikan dulu untuk pertanyaan dari Aaron. Boleh diulang, Aaron, pertanyaannya? Ya, boleh Mides. Jadi kan di yang tadi kalian bahas mengenai third level constraint kan, di situ kan udah dibahas mengenai cost industri partices. Di situ di cost kalian menjelaskan bahwa biaya untuk menyajikan informasi harus seimbang dengan manfaat yang diperoleh dari pemanfaatan informasi tersebut. Dan juga contohnya kalian udah cantumkan di materi kan. Dan yang ingin saya tanyakan, apabila di dalam cost itu informasi tidak seimbang dengan manfaat oleh dari pemanfaatan informasi tersebut, apa yang terjadi? Terima kasih. Apabila informasi tersebut tidak seimbang. Ya, baik. Pertama pertanyaan dari Aaron. Selanjutnya yang kedua, siapa yang mau bertanya? Silakan. Dan ditujukan untuk kelompok mana? Ya, silakan siapa yang mau bertanya? Selain Aaron, siapa yang mau bertanya dan ditujukan untuk kelompok mana? Kelompok 1 atau kelompok 2? Atau juga kalau nggak mau bertanya boleh sharing ya, boleh. Tapi terkait dengan materi yang sudah disampaikan. Oke. Ya, sepertinya tidak ada ini yang bertanya. Kalau begitu, pertanyaannya hanya ditujukan oleh kelompok yang pertama, yang presentasi ya. Untuk pertanyaan Aaron, ini mengenai constraint, ya tadi sudah dijelaskan, kemudian ada biaya yang terkait dengan informasi, dan juga apakah informasi tersebut yang sudah diperoleh dari harga perolehan barang atau cost tersebut, jika tidak mengalami keseimbangan, apa yang kira-kira akan terjadi, begitu ya? Iya, Bu. Ya. Silakan untuk kelompok yang pertama, siapa yang mau menjawab? Boleh beberapa orang yang menjawab? Oke, Bu, saya mau coba menjawab. Iya, silakan Trimides. Oke. Mohon bantuannya teman-teman. Kita kan diskusi. Jadi salah atau tidaknya itu kita diskusi. Kan ini kan katanya Aaron kan biaya yang menyajikan informasi harus seimbang dengan manfaat yang diperoleh dari pemanfaatan informasi tersebut. Jika terjadi kesalahan, mungkin nanti dilihat lagi kembali lagi Ron dari transaksi-transaksi yang dilakukan, biaya-biaya yang dikeluarkan, biaya-biaya yang masuk. Nah itu kan pasti harus ada keseimbangan juga kan Ron. Jadi harus dikoreksi terus Ron. Kalau untuk mencapai keseimbangan. Kalau mungkin ada terjadi kesalahan Ron. Kalau menurut Aaron gimana? Kenapa, Des? Gini Ron, kalau menurut Mides kan kita kan diskusikan materi diskusi. Nah, kalau menurut Mides kan kalau terjadi kesalahan itu mungkin nanti ada pengoreksian kembali, mungkin ada jurnal pengoreksi ya gitu ya. Nanti lihat transaksi yang dilakukan, mungkin ada kesalahan data atau tidak, atau yang tidak jelas gitu kan. Mungkin di situ Ron nanti biar menjadi keseimbangan kalau menurut Mides. Jadi hasil-hasilnya itu dari data-data transaksi yang diperoleh ya? Iya, kalau menurut Aaron?
Ya, saya tanya, kok media kelompok tanya balik sih? Iya kan, siapa tahu orang punya jawaban yang lebih baik. Enggak. Oke, baik, Ron. Makasih ya kelompok. Iya, Ron. Ya, ada lagi nggak yang mau menjawab dari kelompok 1 yang pertama presentasi? Ada lagi yang mau menambahkan dari jawaban Trimides? Mungkin saya mau menambahkan, Bu. Iya, nama? Devanti, Bu. NIM. Iya, silakan. Ya. Nah, untuk menghindari hal itu terjadi, biasanya tuh perusahaan analisa biaya-biaya mana yang perlu diperlukan dan mana yang tidak. Nah, setelah itu bisa perusahaan juga membuat strategi untuk mengurangi biaya, Bu. Biasanya cost reduction. Cost reduction itu merupakan sebuah strategi perusahaan untuk mengurangi biaya. Namanya itu cost reduction, Bu. Ya, baik. Terima kasih, Devanti. Ada lagi yang mau menambahkan dari kelompok 1 lah ya, yang presentasi yang pertama. Ada lagi yang mau menambahkan dari jawaban Trimides dan Devanti? Mana ini kok sepi nih? Oke, jadi sudah hanya 2 ya yang mau menjawab ya untuk pertanyaan dari Trimides. Jadi untuk cost atau harga perolehan itu adalah harga ya yang harus dikeluarkan oleh suatu perusahaan untuk memperoleh barang atau jasa tersebut. Jadi cost itu adalah harga perolehan. Nah, dari unsur cost itu sendiri tidak hanya harga barang itu, tapi juga bisa harga barang tersebut ditambah dengan unsur-unsur lainnya. Misalnya dari biaya angkutnya, kemudian misalnya kalau kita membeli mesin, selain harga mesin itu berarti termasuk harga untuk perakitan ya. Nah, itu juga termasuk unsur dari cost-nya. Terkadang untuk barang ya yang kita sudah beli itu setiap tahun itu akan menurun untuk manfaatnya. Itulah yang dikenal dengan biaya untuk penyusutan atau biaya depresiasi. Jadi memang setiap tahun manfaatnya akan menurun. Misalnya kita membeli mesin ya kan, cost, maka nanti dikurang dengan akumulasi. Atau kita misalnya membeli kendaraan bermotor, nah itu setiap tahun juga akan berkurang manfaatnya sehingga setelah pada nilai akhirnya itu akan disebut dengan nilai sisa atau salvage value. Kemudian juga untuk cost tersebut pada saat pencatatan jika ternyata manfaatnya itu tidak sesuai dengan cost yang ada, itu bisa dilakukan pencatatan yang disebut dengan adjustment atau jurnal penyesuaian. Dan untuk cost itu sendiri, biasanya barang yang kita beli itu kalau kita catat, misalnya nominalnya 1 miliar, kita catat berdasarkan cost-nya dan berdasarkan akumulasi penyusutan setiap tahunnya, itu disebut dengan nilai buku. Tetapi jika kita bandingkan antara barang tersebut, jika dijual di luar, bila tinggi, berarti manfaatnya tinggi, untuk di pasar, berarti fair value atau market value atau nilai wajar, nilai pasar di luar itu berarti lebih tinggi. Karena memang manfaatnya untuk barang tersebut lebih tinggi. Ya, jadi bisa saja itu terjadi. Misalnya nilai bukunya lebih kecil, sementara nilai pasarnya lebih tinggi karena memang permintaan akan barang tersebut banyak dan manfaatnya juga memberikan sumbangsi yang lebih besar ya di pasar. Begitu, Aaron. Kira-kira sudah jelas ya, Ron? Iya, Bu. Ya, baik. Bu. Kenapa, Ron? Makasih, Bu. Oke, sip. Nah, ini saya lihat agak-agak sepi nih ya, agak-agak sepi. Jadi saya Ibu. Iya. Iya. Ibu, Yesika udah masuk, Bu. Tadi wifi-nya error. Yesika Ternyata. sudah ya? Iya, Bu. Oh, Ibu iya, maaf, Bu. Chatnya baru Mana pada Yesika? masuk sekarang. Iya, nanti kamu baca yang sudah di itu ya, di-upload teman-temannya ya. Presentasi kelompok tadi udah panjang lebar. Saya itu. rekam juga, Bu, kelas. Saya sudah rekam Iya. kelasnya, Bu. Iya. Yesika katanya doa penutup, Bu.
Ya, itu deh, itu sanksinya itu karena baru masuk ya. Itu sanksinya. Terus ini saya mau ngecek dulu nih, kok kayaknya kelas ini sepi ya. Saya mau panggil dulu satu persatu ya. Yang nggak hadir, yang tidak dipanggil 2 kali, nggak ada, nggak nyaut, berarti nggak hadir. Diki Febrianto. Hadir, Bu. Firmina. Hadir, Bu. Jessica. Hadir, Bu. Ayub. Hadir, Bu, hadir. Zevani. Hadir. Ruth. Bu. Hadir, Bu. Ada? Ada, Bu. Serapin. Hadir, Bu. Grace. Hadir, Bu. Trimides. Hadir, Bu. Ardito. Hadir. Ardito. Hadir, Bu. Devanti. Iya, Bu, ada. Risbe. Ini nggak bisa. Hadir, Bu. Yohana. Yohana nggak ada ya? Yohana izin, Bu. Hah? Izin apa? Dianya sakit, Bu. Berarti nggak masuk ya? Iya, Bu. Ya, Yohana nggak masuk. Lestari. Lestari. Nggak masuk ya. Leli Mardasari. Leli. Hadir, Bu. Hadir, Bu. Aaron. Hadir, Bu. Marta Gloria. Hadir, Bu. Meisela. Hadir, Bu. Oke, berikutnya ya. Trifornia. Hadir, Ibu. Emma Maria. Hadir, Bu. Ronaldo. Hadir, Bu. Elvin Yoel. Hadir, Bu. Neta. Hadir, Bu. Semi. Hadir, Bu. Ricardo. Hadir, Bu. Nastrianti. Hadir, Bu. Bima Kudi. Hadir, Bu. Wahyu Daniel. Hadir, Bu. Patricius. Ada, Bu. Ya. Siapa yang belum dipanggil? Ibu, Saya, Bu. Bu. Ibu, Abel Ya. izin, Bu. Yutenia, Bu. Abel. Ane belum dipanggil, Bu. Coba Zevani. Yutenia belum dipanggil, Bu. Zevani, ya. Terus yang belum dipanggil siapa? Hah? Yutenia, Bu. Kensika. Panggil, Bu, tadi. Ane, Bu. Ane, ya. Bentar. Yutenia, Bu. Bentar ya. Kayaknya Firmina belum dipanggil deh, Bu. Kenapa? Firmina, Bu, belum dipanggil. Udah, Aaron. Oh, udah Mina, thank you. Sudah tadi Firmina, iya. Yang Oh, iya. kedua, ya kan? Sebentar. Tadi kan sudah saya panggil itu ya, dari mulai Diki, Febrianto, sama dengan Meisela. Sampai dengan Meisela ya. Tadi kan sudah saya panggil 18 ya, 18. Kemudian Trifornia sampai dengan Patricius ya. Trifornia sampai dengan Patricius itu sudah dipanggil. Sebentar ya.
Trifornia sampai dengan Patricius ada 11 mahasiswa, kemudian dari mulai Diki sampai dengan Meisela itu ada 18 mahasiswa. Kemudian untuk yang praktikum ya, ini untuk yang praktikum ya. Zevani praktikum saja ya? Zevani? Zevani? Halo, Bu. Zevani praktikumnya saja ya? Zevani masih di mute? Halo, Bu. Zevani praktikum saja ya? Enggak, Bu. Saya dua-duanya, Bu. Teori sama praktikum. Ini ya, coba saya ini lagi ya, saya cross check lagi ya. Untuk yang ada di AIS ya, untuk yang ada di AIS. Perhatikan semua ya, akuntansi keuangan 1. Akuntansi keuangan 1 yang ada di AIS. Trifornia, Emma, Ronaldo, Elvin, Neta, Semi, Ricardo, Nastriati, Bima, Wahyu, Patricius. Ya. Kemudian akuntansi keuangan ya, akuntansi keuangan. Diki, Firmina, Yesika, Ayub, Zevani, Ruth, Serapin, Grace, Trimides, Ardito, Devanti, Risbe, Lestari, Leli, Aaron, Marta, Meisela. 18 mahasiswa. Itu yang tadi ya, yang teori, yang akuntansi keuangan. Yang tadi, yang 2, berarti ada pecahan 2 kelas ya. Kemudian masuk ke praktikum. Ini yang ada di AIS saya. Diki, yang praktikum ya. Diki, Firmina, Yesika, Ayub, Zevani, Ruth, Serapin, Grace, Trimides, Ato, Devanti, Risbe, Yohana, Yutenia, Lestari, Leli, Aaron, Marta, Meisela, Gading Putri. Nah, itu nama-nama yang ada di AIS. Siapa Bu yang terakhir Bu? Gading Putri Bu. Ya itu nggak pernah masuk kan? Nah, kok nggak ada nama Zevani di akuntansi keuangan, tapi adanya di praktikum Zev? Ada Bu, tadi Ibu sebutin nama saya. Tadi Iya, Ibu sebutin Bu. Di praktikum ya? Di praktikum Apa? sama teori juga ada Bu. Oh Teori. sudah. Oh berarti tadi sudah dipanggil dong Zevani? Iya Bu. Sudah dipanggil dong? Iya. Tadi saya juga udah jawab Bu, hadir Bu. Sambil buka kamera lagi. Iya. Jadi sekarang saya tanya nih, siapa yang belum dipanggil? Siapa Saya, Bu. yang belum dipanggil? Saya Bu. Siapa? Ken Zega Bu. Saya Bu. Ken Zega, kenapa nggak ada ini kalau begitu? Kenapa ini Ken Zega? Ken ikut dua-duanya, keuangan dengan praktikum? Kan kalau di saya kan angkatan 18 kan cuma 1 Bu. Cuma akuntansi keuangan 1. Nanti gini aja, saya screenshot ya nama-nama mahasiswa yang ada di AI saya ya, saya screenshot nama-namanya, nanti kan saya share di grup, nanti coba semua mahasiswa coba cek lihat namanya, kalau nggak ada nanti lapor ke bagian pengolahan data ya, Ken juga ya. Bu, saya di AI sih dosen saya Ibu perusahaannya. Iya, nanti kan saya coba screenshot nih Ken ya, semua nama-nama yang ada di AIS, nanti saya kirim ke WA, kalau misalnya
tiba-tiba nih kita lihat, wah kok nggak ada, nah nanti langsung tolong hubungin pengolahan data ya Ken. Iya, Bu. Ya, siapa lagi yang belum dipanggil? Ibu Abel katanya izin, Bu. Siapa? Abel nggak dipanggil, Bu. Abel belum dipanggil, Bu. Iya. Iya, Abel mana? Dia katanya ngantarin kakaknya, Bu. Oh, nggak bisa. Ngantarin kakak berarti nggak hadir. Oh, oke, Iya, Bu. masa izin terus nganterin kakak terus hadir ya nggak bisa. Ya, siapa lagi yang Ngantarin belum kakaknya dipanggil? ke rumah sakit, Bu. Ya nggak bisa itu. Kan bisa sambil aktifin Teams-nya di handphone. Siapa lagi yang belum dipanggil? Saya, Bu. Nama? Ane. Ane? Nanti Ane coba cross check lagi ya di AIS ya Ane ya. Iya, Bu. Ya. Siapa lagi yang belum? Ini setelah ini saya screenshot kalian cek. Ya. Siapa lagi? Saya, Bu, di teoris nama saya tidak disebut, Bu. Iya. Nah, siapa Yute? Iya, Bu. Iya, nanti kamu cek lagi ya. Saya nanti kirim screenshot AIS-nya. Iya, Bu. Ya, untuk Yutenia dengan Ken ya. Coba nanti di cross check lagi di AIS-nya, lapor ke pengolahan data. Karena kalau misalnya nanti di AIS nggak ada, nanti gimana saya input nilainya kan? Gitu. Jadi yang tidak masuk hari ini berarti Yohana, Lestari, dan Abel ya. Bu, saya hadir, Bu. Siapa? Lestari, Bu. Ah, tadi 3 kali dipanggil nggak denger. Nggak Oh, enggak, Bu. Jaringan saya error tadi, Bu. Jadi Yohana nggak ada ya sama Abel ya. Yohana dan Abel tidak ada ya. Ya, baik kalau begitu. Kita akhiri dulu perkuliahan ini. Jadi minggu depan ada presentasi lagi untuk 2 kelompok. Ya, presentasi Baik, Bu. lagi untuk 2 kelompok. Nah, ini saya nggak kasih tugas, nggak kasih PR ya. Jadi kalian yang belum presentasi, fokus untuk menyiapkan bahan presentasinya untuk minggu depan. Tapi yang sudah presentasi hari ini tetap terus belajar karena sebentar lagi minggu depan udah pertemuan 7, minggu depannya lagi udah UTS. Jadi semua latihan-latihan soal yang sudah diberi ya, latihan soal yang sudah diberi itu latih lagi, buku cetak dibaca-baca lagi. Jadi saya tidak kasih PR lagi karena kemarin-kemarin itu tugas kalian, PR kalian sudah banyak ya. Tinggal diulang-ulang, dicerna lagi, dipelajari, diperdalam. Ya, saya minta tolong ini doa penutup. Ken Zega, silakan Ken. Ibu. Devanti, Bu, udah siap Devanti. Udah siap dia, Bu, Devanti. Ya. Ibu, saya mau nanya. Ibu nggak jadi Jessica. Ini kan Bu, minggu depan kan tanggal merah Bu ya. Oh, merah ya. Bu, apakah kita di hari Kamis saja Bu kuliahnya Bu? Soalnya kalau saya lihat-lihat kalau Ibu pindahkan lagi Bu, itu kami semua bentrok semua Bu. Oh gitu ya. Tapi Iya, gini, Bu, soalnya di kelas pengganti itu kan ada 2 hari tuh, Bu. Kan kalau misalnya menurut pemerintah kita libur di hari Rabu kan, tapi kita nggak tahu juga ketentuan UKI Rabu kita bakal libur atau enggak. Nah, dosen-dosen di hari Kamis kami ini rata-rata pindahin semua jadwalnya di hari Senin sama Selasa, Bu. Jadinya kita Iya, bisa Bu. 2 hari di pus 9 matkul, Bu. Iya Kalau Bu. Ibu mau bantu itu. Dan kalau Ibu mau masuk, nggak ada jadwal lagi Bu, penuh semua pasti. Iya, udah penuh Bu dari pagi sampai Iya. malam. Ini Kamis saja Bu pas libur. Gini. Iya, Bu, Kamis saja. Ya, kalau libur kan saya nggak masalah, karena kan ini kan kita di rumah ya, ya nggak? Iya Bu. Work Iya from Bu. home. Tapi gini, saya perlu masukin ke AIS nih tanggal perkuliahan kita untuk yang pertemuan ke-7 ini tanggalnya tanggal berapa dan harinya hari apa. Jangan sampai saya masukin, kan nggak mungkin saya masukin di AIS, saya masukin hari Kamis. Padahal itu tanggal merah, kan nggak mungkin tuh saya taruh di situ di AIS. Berarti kan terlihat sekali ibaratnya mengada-ada. Nah, tanggal berapa dan hari apa dan jam berapa yang kalian memang tidak ada kuliah. Hari Kamis kan kita mungkin kuliahnya hari Kamis ya Bu ya. Ya kan Bu, hari Kamis kan Bu. Iya.
Nah, kalau untuk tanggalnya mungkin Selasa aja Bu, Selasa malam gitu untuk tanggalnya biar wanti-wanti aja Bu. Iya, jadi maksudnya tuh jangan sampai ternyata kalian Selasa itu ada kuliah lain kan, berarti kan kelihatan Kalau banget mau kan. cari aman lagi ya Bu. Oh, maaf Bu, kalau misalnya mau cari aman lagi nih ya Bu ya, mending di hari Sabtu aja Bu, atau enggak Jumat. Soalnya kan walaupun kita enggak kuliah di situ, tapi Ibu cuma mau minta tanggalan doang kan biar kita Mau minta tanggalnya di doang Sabtu. kan? Iya. Kan Iya, mau di minta Sabtu atau kita enggak kuliah. Jumat aja Bu, itu yang Di aman. AIS. Iya. Iya, jadi Jumat jam Selasa aja Bu. Selasa aja Bu, Selasa malam. Tapi kita kuliahnya hari Kamis. Iya, bisa. Jadi Selasa tanggal Minggu depan tanggal berapa? 27 Bu. Tanggal 27 Bu. 27 jam sore aja Bu. Tapi kita kuliah hari Kamis. Oh iya, sebentar. Saya catat dulu ya. Akuntansi, keuangan, dan praktikum ya, pertemuan 7. Jadi Selasa 27 Oktober ya. Iya Bu. Iya Bu. Nah, berarti pukul 18.00 ya. Iya Bu. Iya Bu. Sebentar. Kalau pukul 18.00 ini nggak mungkin, karena kan kalian kan ada teori, ada praktikum. Nggak mungkin sampai jam-jam 10 malaman gitu loh. Mau mencatat di AIS-nya itu nggak bisa begitu. Oh iya. Iya kan? Karena kan kalian SKS-nya banyak itu teori sama praktikum. Nggak mungkin start jam 6 sore. Tapi sama Bu, kalau ibarat kata Bu ya, kalau kayak gitu sama kayak Paramount Bu. Paramount kan juga hari Senin Bu ya, jam 18.00 sampai jam 20.30. Anggap aja Ibu seperti itu, jam 18.00 sampai jam 20.30. Mides, kita jangan samain Paramount sama Bu Melinda. Maksudnya ikut situasi keadaan aja yang sekarang. Kalau Ibu bisa ya bisa, tapi kalau yang nggak bisa yang nggak usah dipaksakan. Iya kan cuma nentuin harinya Ron, maksudnya bukan untuk kita kuliah. Kuliah itu tetap hari Kamis. Iya Mides. Iya, jadi Selasa siang ada ya? Selasa siang ada? Selasa siang ada Bu. Senin siang? Senin siang ada Bu. Terus kita liburnya hari apa aja? Hari Rabu kan nggak tahu nih pemerintah Bu. Kamis emang merah kan Bu. Nah Jumat kan kejepit Bu. Tapi Jumat itu merah nggak? Saya belum cek kalender. Enggak Bu, nggak merah, tetap hitam. Enggak merah. Virus. Ya udah begini aja. Pelaksanaan kuliahnya Kamis, tapi pencatatannya Jumat, begitu ya? Iya Bu, iya. Iya Bu, gitu aja Bu. Gitu aja. Jadi kalau jam ya gitu ya, Yang mau hari Rabu atau mau hari Jumat atau Sabtu, ya udah Jumat. Jumat lah, iya. Jadi sebentar saya catat dulu ya. Jumat. Itu 30 Oktober ya. Berarti pukul 13.00 sampai dengan 16:40 ya. Ibu hari Jumat ya? Iya. Bu, saya nggak bisa Bu. Takutnya ngajar. Bukan kelas. Ih, kelasnya tetap Bukan Kamis kan? Tetap Kamis. Aduh Kaneta. Hari Kamis ya. Cuma doang, tapi tetap kuliah hari Kamis seperti biasa. Kaneta butuh apa? Biarkan Trimides yang menjawab. Iya. Sudah lelah hati dan pikiran. Ini Neta minum dulu Neta. Iya. Jadi gini deh. Kita ulang lagi. Jadi kan kata temannya tadi kan ada tanggal merah. Jadi rencananya tetap kita kuliah hari Kamis karena kan kita di rumah aja ya. Nah, jadi pertemuan 7 itu tetap hari Kamis kita kuliah seperti biasa dengan jam yang biasa. Tetapi pencatatannya berarti Jumat 30 Oktober 2020 pukul 13.00 sampai 16.40.
Ya, begitu kan? Iya, Bu, betul. Betul kan? Memang kalian Jumat kemana sih? Mau pergi ya? Enggak, Bu, saya ngajar, Bu. Hah? Ngaji, Bu. Ngajar. Ngajar, bukan ngaji. Sholat ya, Mide? Maaf ya. Iya. Kenapa nggak Jumat aja? Kenapa nggak Jumat aja? Libur. Takutnya Jumatan. Pasti udah pergi nih mau jalan-jalan ya. Iya, Bu, refreshing, Bu. Hari tenang. Hari tenang, Bu. Karena hari kejepit. Oh, mau fokus ya Seninnya UTS gitu. Iya. Ya udah. Ya udah ya. Nanti Midas ingetin saya lagi ya, yang Rabu malamnya kasih tahu saya ya. Ingetin hari Kamis tanggal merah itu saya ngajar gitu. Pasti Mas selalu ingetin, Bu. Ingetin ya Midas dengan Aaron ya. Iya, Bu. Oke, kalau begitu kita Ken, saya minta tolong Ken pimpin doa penutup. Nah, setelah ini ya, saya mau screenshot dulu yang ada di AIS. Nanti mahasiswa tolong lihat, cek cermati satu-satu, ada nggak namanya di situ? Kalau nggak ada lapor, mungkin ke Napoleon berarti ya, pengolahan data. Begitu Baik, ya? Ibu. Ya. Eutenia dengan Ken juga ya. Ya, silakan. Saya pastikan lagi. Berarti yang nggak masuk Yohana dan Abel ya. Ya, silakan Ken. Tadi Bu Jessica, Bu. Enggak Ken aja. Sekali-sekali yang cowok berdoa. Semuanya dan Ibu, mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih atas pada hari ini karena kami telah menyelesaikan mata kuliah ini. Tuhan, karena kami kesehatan dan juga perlindungan, kami dapat menjalani aktivitas kami selanjutnya. Terima kasih Tuhan. Amin. Amin. Ya, terima kasih ya Ken. Terima kasih semua. Iya, Bu. Ya, sampai bertemu di tanggal merah ya. Hari Kamis ya. Dadah. Dadah Ibu. Apa? Thank you. Banyak minum. Tahu nih, Upin. Kagak ada gua amut jenis B. Coba harus B buka. Net, banyakin minum madu, Net. Midas. Gue udah bilang sama antara hari Jumat atau hari Sabtu, Anda tetap ngotot di hari Selasa. Ada yang longgar, kenapa Anda nyari yang sempit? Yang rombat, kok rapet. Inang barbuju. Oh iya. Hari ini kita kelas pengantar pajak ya, semangat. Iya. Oh, iya, Lili jangan lupa PPT ya. Lili jangan lupa PPT, Marta. Makalahnya belum dikirim kok. Iya, makalahnya tolong. Ntar kalau udah dikirim langsung PPT-nya Cece nggak usah senam jantung, lain kali HP-nya tolong dikasih sayang. HP-nya Cici tolong dikasih sayang. Debar. Lu juga di-mute lah, Pet. Jep. Jep. Oke. Atau nggak gini aja Jep ya, pengantar perpajakan dibikin di hari Kamis aja ya. Lalu ya udah bilang aja sama bapaknya buru. Gue gandanya jam 6 aja ya, kayak jam 8 pagi. Bu Ganda, jadi gimana nih jadwalnya? Jadi kan Senin nih, Senin ini dari Senin ya, Lalu itu tetap Kamis, ya kan? Terus yang paginya tar dulu. Sabar. Video call dong. Terus tahu Gimana lu? Dah, aku mau mandi.